senggang waktu masih setahun gitu. Jadi masih belum resmi, belum booming GTSC di UIN Malang. Lalu kemarin pada tahun 2021, tepat pada bulan Agustus tahun 2021, GTSC UIN Malang sudah resmi diresmikan oleh Bapak Cahyo Christian yang saat itu selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika di UIN Malang, dan saat itu diketahui kepengurusannya diketuai oleh Mas Bintang Miftahul Huda kayak gitu. Itu untuk background di GTSC UIN Malang sendiri. Terus di sini ada lead history atau sejarah para lead di GTSC UIN Malang. Yang kayak aku bilang tadi, yang pertama ada Mas Nanda Muhammad. Beliau sekarang udah sukses ya sebagai iOS developer di sebuah perusahaan. Dia itu mendirikan, jadi yang pertama kali mendirikan GTSC UIN Malang itu Mas Nanda pada tahun 2018. Kemudian lanjut kita kenapa mungkin teman-teman bingung nih, kenapa 2019 atau 2020 ini kayak kosong kepengurusannya, nah kayak gitu. Nanti mungkin bakal aku jelasin di akhir. Yang kedua itu ada Mas Bintang Miftahul Huda. Di tahun 2021 itu Mas Bintang resmi menjadi ketua di GTSC UIN Malang setelah lulus tes dari pusat Google Developer sana kayak gitu. Jadi akhirnya pada masa kepengurusan Mas Bintang ini, Google Developer Student Club resmi menjadi salah satu komunitas di teknik informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian pada tahun 2022 atau 1 tahun kepengurusan setelah Mas Bintang, ada aku yang sebelumnya juga ikut menjadi association core pada masa kepengurusan Mas Bintang sebagai Google Developer Student Club, developer and speaker, seperti itu. Terus mungkin aku akan jelasin nih, kenapa kok 2019 sama 2020 ini kok kosong gitu. Itu karena di GTSC sendiri itu untuk pemilihan lead itu diperketat. Jadi kita nggak asal kayak mungkin aku baca atau kayak mungkin di komunitas lain ya. Itu kalau pemilihan lead ada kan yang milih berdasarkan voting dari anggota, ada yang langsung dipilih dari ketua sebelumnya kayak gitu. Nah, ini kalau di GTSC sendiri pemilihan lead-nya itu nanti kita daftarin dulu, kita daftar ke pusat Google Developer sana, dan nantinya ada tahap screening sama tahap interview langsung sama orang Google. Kebetulan kemarin aku yang interview itu ada dari orang India, jadi ya nanti interviewnya bahasa Inggris kayak gitu. Nah, mungkin pas 2019 sama 2020 ini antara nggak ada yang daftar sebagai lead atau nggak ada yang keterima sebagai lead, mungkin kayak gitu. Jadi 2 tahun ini kita GTSC di UIN Malang sempat vakum. Melanjut. Kemudian sekarang ada purpose atau tujuan dari GTSC Maliki. Untuk tujuan sendiri GTSC Maliki kita memulai tujuan utamanya tentu kita ingin membantu teman-teman di jurusan teknik informatika ataupun teman-teman member dari GTSC Maliki untuk memecahkan masalah khususnya di bidang teknologi dan untuk membantu teman-teman juga untuk belajar lebih lanjut tentang teknologi-teknologi yang ada sekarang, khususnya yang ada di Google, seperti itu. Kemudian di sini ada visi. Pertama aku sebutin visinya dulu ya. Untuk visi dari GTSC Maliki sendiri, itu kita berencana untuk mengadakan berbagai event yang berhubungan dengan teknologi dan karir untuk mempermudah teman-teman untuk bersaing nantinya pas di dunia kerja, seperti itu. Kemudian untuk misinya sendiri, yang pertama kita berusaha untuk membuat berbagai event yang untuk kita bagikan dan insya Allah bisa dimanfaatkan oleh komunitas sekitar ataupun dari sisi kampus yang berhubungan dengan teknologi yang ada di Google. Kemudian yang kedua ada membuat atau memproduksi berbagai produk teknologi untuk membantu sekitar maupun itu dari sisi komunitas ataupun sisi kampus.
Kemudian yang terakhir tentu saja untuk membuat teman-teman member, buat mendevelop teknologi, baik itu dari Google atau tidak, terutama di lingkungan kampus dan juga komunitas. Lanjut, untuk target member kita sendiri, yaitu yang pertama, khususnya mahasiswa di Malang tentunya. Yang kedua, punya ketertarikan dan kemauan untuk belajar. Dan yang terakhir itu ada keseriusan untuk keep exploring atau tetap terus mengeksplor seperti itu untuk target member kita. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk target member itu dari kampus lain ya. Misal kemarin tuh sempat ada sih member dari TSC kita itu yang dari kampus lain. Jadi mungkin kampusnya itu masih belum ada GDSC atau gimana juga belum tahu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan buat kampus lain itu untuk gabung ke komunitas kita ini. Aktivitas yang dilakukan di GTSC ini nanti ngapain aja kayak gitu. Yang pertama tentunya yang paling umum lah ya, nanti kita ngadain workshop atau study jam. Buat tema workshop atau study jam nanti ini teman-teman member bisa request, bisa banget. Jadi misal kayak teman-teman itu bingung, kita misal ya ada member gitu Kak, aku bingung buat aplikasi Flutter itu gimana. Nah itu bisa kita buatin untuk workshop Flutter. Terus nanti kalau juga yang misal workshop soft skill gitu bisa juga kita buatin, bisa banget. Jadi nggak harus dari teknologi Google, walaupun dari company lain itu masih bisa teman-teman request nantinya. Terus yang kedua ada webinar. Webinar mungkin teman-teman tahu sendiri lah, untuk webinar sendiri itu ya semacam seminar online. Tapi untuk kepengurusan depan, insya Allah kan kita nantinya semester depan ini udah mulai offline. Jadi nantinya nggak hanya webinar, kita mungkin juga adain seminar juga secara offline. Terus yang ketiga kita build project and solution, jadi kita membuat sebuah project untuk membantu mungkin UMKM sekitar atau mungkin komunitas atau mungkin dari pihak kampus juga kayak gitu. Kemarin tuh sempat kita kepikiran buat project untuk collab dari seluruh komunitas di TI Malang. Nanti kita kita koordinir lagi untuk itu. Terus yang terakhir ini ada solution challenge. Solution challenge ini gimana ya? Mungkin deskripsinya itu kayak sebuah lomba. Jadi kita berusaha memecahkan masalah dari tiap BTSC. Terus ini solution challenge ini lingkupnya kita nggak hanya lingkup kampus, nggak lingkup kota, nggak lingkup nasional. Kita solution challenge ini lingkupnya udah internasional. Jadi seluruh BTSC di seluruh dunia itu bakalan ikutan ke solution challenge ini kayak gitu. Di solution challenge ini kita nanti diberikan sebuah apa itu GDG atau sustainable goals yang mungkin kayak contohnya bisa mengurangi kelaparan, bisa memudahkan pekerjaan kayak gitu. Nah, kita disuruh membuat aplikasi atau membuat program yang mungkin bisa membantu GDG itu tadi seperti itu. Mungkin lanjut. Di sini ada beberapa event yang udah kita laksanain di 1 tahun terakhir ini. Mungkin yang pertama ini bisa dilihat dari yang sebelah kiri ya, ada juara GJP Challenge itu GJP itu kayak sebuah Google Cloud Practitioner. Jadi kayak course, ada course gitu. Nanti kalau teman-teman udah nyelesain course-nya, bakalan dikirimin swag dari GTSC pusat itu. Swag-nya itu bisa berupa kaos, bisa tumbler. Kalau kemarin sih kita dapat kaos, tumbler, terus ada stand laptop, terus ada juga yang dapat stiker kayak gitu. Terus ada tech talk, ada hackathon, terus IT incubation. Di sini ada Maliki Tech Fest juga. Itu Maliki Tech Fest ini event yang paling besar yang kita adain pas kepengurusan kemarin. Ada tech talk lagi, terus di situ ada workshop cyber security yang kita collab dengan komunitas ITH0. Lalu ada Android Study Jams, kita sempat collab dengan beberapa GTSC lain. Terus ada info session, itu ada
kita collab dengan GTC UMM, lalu ada sosialisasi dan sharing session, ada webinar series, terus yang terakhir itu ada study jam untuk matkul Next.js seperti itu. Mungkin itu aja untuk beberapa event besar yang kita adain pada kepengurusan kemarin, kepengurusan tahun 2021. Nah, terus di sini ada Google Developer Technologies, ada beberapa contohnya ya. Ini gambaran besarnya aja ya. Kayak di Android ini kita nggak hanya belajar Android aja, kan di Android kan kita ada teknologi lain. Misal di Google itu aku kayak contoh ada Flutter, ada Kotlin, ada yang mungkin teman-teman tahu itu ada Jetpack Compose buat front end Android lah kayak gitu. Yang pertama ada buat Android itu, terus ada Firebase. Firebase ini jelaskannya mungkin kayak sebuah database. Database online yang dikelola oleh Google itu dia NoSQL, jadi kita nggak pakai kayak query-query gitu, jadi lebih mudah dipakai. Terus ada juga web. Web ini jelas lah ya, untuk web sendiri. Nanti kita ada progressive web app, lalu ada Google Cloud, teknologi cloud, terus ada Maps platform, Google Maps, itu ya teman-teman mungkin juga udah tahu sendiri ya. Terus yang terakhir ini ada TensorFlow. TensorFlow itu nantinya buat teman-teman itu kalau mau belajar AI atau machine learning bisa pakai di TensorFlow ini. Nah, ini terus kita masuk ke benefit. Pertamanya yang aku jelasin nanti benefitnya ini yang ditampilin ini benefitnya sebagai member ya. Jadi yang pertama kalian bakalan dapat learning platform. Learning platform nanti aku jelasin di slide selanjutnya. Yang kedua kalian bakalan dapat badges member. Badges member ini nantinya bakalan ditampilin di akun Google Developer kalian. Jadi nanti kalau kalian gabung GTSC, kalian bakalan daftar akun Google Developer, terus bakalan dapat badges member. Terus yang ketiga dapat sertifikat. Sertifikatnya ini nanti diterbitin langsung dari Google Developer sana. Dan kemudian ada beberapa hidden gem yang mungkin kita bakalan provide ke teman-teman member nantinya. Pas kalau sudah teman-teman itu udah join ke komunitas kita, seperti itu. Terus aku mungkin bakalan jelasin ini ya, benefit sebagai association core. Kan selain dapat hal-hal ini, Ascore itu nantinya juga dapat sertifikat khusus dari pihak Google Developer, lalu tentunya dapat pengalaman dari teman-teman, dan juga sebagai associate core itu nantinya kalian bakalan dituntut untuk gimana bilangnya ya, untuk profesional dalam mengurus komunitas kayak gitu. Karena di GTSC sendiri kita dapat target dari pusatnya untuk mengadakan event itu setidaknya ada dalam 2 bulan sekali itu harus setidaknya ada 1 event. Jadi kita dituntut untuk buat event kayak gitu. Kalau nggak buat event, nanti kepengurusan kita bakalan dicabut. Terus selanjutnya ada learning platform yang sebelumnya aku spill tadi. Yang pertama ada Codelabs, terus ada Quitlabs, ada Coursera, dan beberapa nantinya ada learning platform lain yang bisa kita gunakan. Nah, learning platform ini kalian bakalan dapat kayak semacam akun premium, kayak gitu kalau kalian login sebagai akun Google Developer kalian. Tentunya pas lagi ada event ya, misal kayak ada event Android gitu, ada event study jam Android, nah itu pakai Coursera. Nah, nanti kalian bakalan dapat token gratis di Coursera buat nyelesain event-event di study jam itu, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada timeline dari GTSC Maliki sendiri. Yang pertama di sebelah kiri sendiri itu pas hari ini 25 Agustus kita adain info session yang tujuannya itu untuk pengenalan GTSC UIN Malang. Lalu mungkin sekitar 1 bulan lagi itu pas tanggal 1 September kita bakalan adain oprek untuk Association Core atau ASOC Core terlebih dahulu. Jadi nantinya buat teman-teman yang ingin daftar ASOC Core segera kayak
mungkin segera kayak ada rencana mau milih divisi apa kayak gitu, terus mungkin siapin CV juga karena kita bakalan kayak screening CV juga. Terus nantinya juga ada interview juga dari teman-teman core team kayak gitu. Terus selanjutnya untuk bulan September sampai Oktober kita nantinya bakalan oprek member GTSJ itu mungkin sekalian bareng dengan IT Incubation kayak gitu. Event pertama nantinya di GTSJ Win Malang. Terus selanjutnya ini ada beberapa sosial media dari GTSJ Win Malang. Yang atas itu adalah web resmi GTSJ untuk chapter Win Malang bisa dilihat sendiri. Terus sebanyak ada LinkedIn, terus ada IG dan juga ada Facebook. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarin tadi dan menyimak. Dan yang ingin bertanya, mungkin nanti sama moderator bahkan dikasih tahu buat teknis Q&A atau tanya jawabnya itu seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa aku kembalikan ke moderator kembali. Itu dia pemaparannya. Ayo teman-teman boleh langsung on mic loh kalau mau tanya. Izin bertanya, Kak. Oke, boleh. Oke, sebelumnya makasih buat waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho dari TI 21. Nah, yang kayak kita tahu kan, kalau sharing itu kan gunanya learn how to communicate and learn how to think different perspective kan. Nah, yang saya ingin bertanya, selain sharing, gimana sih cara GDSC meningkatkan kualitas teamwork atau bonding team di era yang serba virtual saat ini? Selain sharing. Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih buat pertanyaannya tadi dari Vito ya. Mungkin aku bisa bertanya. Tadi kalau nggak salah cara meningkatkan bonding tim ya untuk di GTS sendiri, benar nggak? Iya, Kak. Oke. Mungkin nantinya kan kita sementara ini kita masih peralihan ya dari masa online yang nantinya kita semester depan itu bakalan offline. Jadi insya Allah kepengurusan kita ini GTSC tahun ini bakalan banyak kegiatan offline-nya daripada kegiatan online. Nah, untuk meningkatkan bonding tim mungkin kita bakalan sering adain kayak ya mungkin lah ngopi bareng, kumpul-kumpul bareng ya intinya kita biar bisa kayak ngobrol terus gitu. Jadi bisa nggak kaku gitulah terutama antar core team ya. Core team dan aspor itu biar nggak kaku. Mungkin itu sih. Aku intinya itu sering ngumpul bareng. Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari Anonymous itu untuk Askar sendiri berapa kuotanya masing-masing divisi? Nah,
eh, ini sebenarnya dari pihak internal kemarin masih belum sempat ngefixin berapa berapa tiap divisinya itu berapa, kita belum ngefixin. Tapi kalau gambaran dari aku, intinya masing-masing divisi nantinya kurang lebih ada tiga orang. Kayak di developer and speaker terus ada tiga. Di event and organizer itu ada tiga. Jadi insya Allah ada masing-masing tiga. Nah, ya gitu. Itu juga nanti kita di oprek askor ini kita benar-benar telaah banget. Jadi nanti juga ngirim CV juga, kita screening CV juga kayak gitu. Oke, terima kasih buat Mas Ridwan pertanyaannya. Nah, untuk maksimal semester join, mungkin kemarin aku berjalan sampai semester anu sih, bukan semester, dari angkatan 19. Angkatan 19, 20, 21, 22 itu 22 nggak sampai. Jadi cuma 19, 20 sama 21. Itu kita buka untuk oprek askor. Kayak gitu. Jadi angkatan ya. Angkatan 19, 20 sama 21. Gitu sih. Oke, baik. Mungkin aku jawab pertanyaan pertama ya. Untuk menjadi askor bagian developer and speaker, jadi ini untuk divisinya Rozak ya, divisinya Kak Rozak. Itu syarat utama aja apa aja yang diperlukan. Nah, mungkin khusus di bagian developer and speaker, di bagian teknikal ini, kita agak persempit lagi, kita agak perketat lagi. Untuk jadi Asokor developer and speaker, kalian nantinya bakalan jadi speaker juga tentunya, pas kalau ada study jam atau workshop. Jadi setidaknya kalian harus ada kayak mungkin keahlian, tapi terserah sih keahliannya itu kalian bisa di bidang web, di bidang mobile, atau mungkin teman-teman ada yang bisa machine learning, boleh juga. Ada di bidang UI UX, boleh. Intinya kalian punya satu apa ya, minimal satu kemampuan teknis yang bisa nantinya kalian sharing ke teman-teman kayak gitu. Terus juga nanti kalau daftar developer dan speaker, kalian bakalan ngirim kayak portofolio juga seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua itu apa tadi? Kak Fira apa tadi? Pertanyaan kedua. Oke, baik. Terima kasih. Untuk event yang bakalan diselenggarain, tentunya nggak dari core team terus ya. Nanti ada yang dari core team, tetapi nanti ada pemateri yang dari luar. Contohlah dari tahun kemarin kan, kalau mungkin dari teman-teman ada yang join Maliki Tech Fest, kita ada materi dari software engineer Tokopedia, kita dari community manager langsung dari Google juga ada kayak gitu. Mungkin itu sih jawabannya. Nah, terima kasih pertanyaannya ya. Nah, ini untuk rencana event-eventnya pekerjaan offline atau online. Sebenarnya kalau dari aku pinginnya itu kita adanya secara offline karena kita udah masuk masa-masa offline lah ya. Terus misal kalau nggak memungkinkan offline, nanti kita adain secara hybrid gitu. Tapi ada juga event-event online kalau misal kita terpaksa nggak bisa ngadain offline ataupun hybrid ya, kayak event info session ini karena kita masih terkendala beberapa hal, jadi kita adain secara online kayak gitu.
Oh, oke, terima kasih pertanyaan. Nah, ini mungkin pertanyaan yang bakalan menurun dari tahun ke tahun. Jadi kayak teman-teman ini bingung bedanya GTSC, misalnya GTSC kita belajar Android, sedangkan contohlah di komunitas mocap ya, mocap itu belajar Android juga. Nah, bedanya mungkin kalau di kita itu aku nggak tahu ya komunitas mocap gimana, tapi kalau dari kita bakalan mungkin kita adain kolaborasi kayak gitu. Jadi di mocap kan kita belajar Android. Misal dari pihak mocap mau mengadakan event atau mungkin dari GTC juga mau ngadain event tentang Android. Jadi kita bakalan collab dan ngebuat event bareng kayak gitu. Soalnya Google Developer Student Club ini kita nggak bisa matok hanya di satu bidang aja. Jadi kalau mau Android aja itu nggak bisa. Kita matoknya di hampir semua bidang sih, kayak kita web masuk, kita machine learning juga masuk, terus kita web juga ada, kita UI UX juga bisa. Jadi ya mungkin kayak gitu sih. Kalau untuk dengan komunitas lain itu kurang lebih aku bisa bilang sama dalam tiap bidangnya kayak gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Anonymous ya. Jika tidak punya pengalaman tapi punya keinginan yang kuat, apakah bisa menjadi skor? Tentu bisa banget dari teman-teman. Yang penting kalian intinya tadi punya kemauan belajar. Kan tadi target askor kita yang pertama UIN Malang, mahasiswa UIN Malang dan juga mahasiswa yang mempunyai keinginan kuat untuk belajar dan terus mengeksplor. Jadi aku nggak tampilin harus punya pengalaman kan. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar askor, langsung daftar aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti bakalan kita bakalan kita seleksi lagi. Dan aku harap pas tahap interview teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari core team dengan baik kayak gitu. Jadi nanti pasti keterima jadi askor. Mungkin bisa lanjut Kak Vira. Ya, baik. Pada vision Help and Grow Public and Communities with Easy to Use Technology from Google. Nah, di sini kan tadi pada presentasi ada terdapat pada Google Develop Technologies, ada Android, Firebase, Web, Cloud, Maps, Platform, and TensorFlow. Yang dipelajari itu apakah memang terkhusus cara dari Google yang Google adakan atau secara umum seperti itu? Maksudnya sharingnya itu kan pasti ada sharing materinya ya. Nah itu memang dari materinya dari Google-nya tersendiri ada khususnya atau secara umum gitu? Oh, oke. Terima kasih pertanyaannya dari Balkis ya tadi. Untuk materi sendiri kita bakalan cocokin sama kapasitas teman-teman. Jadi materinya nggak langsung dari Google. Kita pasti dengan kapasitas teman-teman. Yang beginner kita kasih beginner, yang udah intermediate kita kasih intermediate, dan juga yang expert pastinya juga kita kasih yang expert kayak gitu nantinya. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk syarat khusus sebenarnya nggak ada sih. Apalagi kalau sertifikat course-course ternama nggak usah, kita nggak mengtarget kayak gitu. Tapi kalau kalian mungkin daftarnya di bagian developer and speaker, itu mungkin bisa nanti dicantumin atau mungkin bisa dikasihkan ke core team-nya pas interview kayak gitu. Jadi kalau untuk syarat daftarnya aja loh ya. Syarat mau daftar Asokor itu intinya kalian nantinya ngisi form sama mungkin CV itu aja, sama mencantumkan CV itu aja sih.
Oke, baik. Terima kasih pertanyaan. Cyber security ya. Seperti yang aku bilang tadi, nanti insya Allah ya, aku nggak bisa ngasih janji sekarang karena kita masih belum operate association core juga. Tapi kalau dari rencanaku, insya Allah juga sudah ada beberapa kandidat sih yang bisa ngisi materi di bidang cyber security. Jadi insya Allah nantinya GTS sendiri bakalan ngadain event yang berhubungan sama cyber security. Jadi ditunggu aja lah. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini aku mau nanya kalau misal dia beda divisi, misal aku mau ikutan ngedevelop itu bisa nggak? Kayak masih ada kesempatan nggak meskipun beda divisi gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Mungkin aku coba perjelas. Misal Mas Afrian ini daftarnya di event ya, tapi mau ikut bantu develop kayak gitu kan? Iya, sekalian belajar juga. Oh, ya jelas nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nggak batasin buat Asokor ini untuk ngerjain atau mungkin mau ngisi speaker juga, itu boleh banget. Karena kita nantinya buat event itu, kita buat workshop ataupun webinar, nggak harus kita ngisi materinya itu nggak hanya hard skill aja, kita bisa ngisi materi soft skill, dan yang ngisi itu nggak harus dari divisi developer and speaker, kayak gitu. Kalau misal punya kemampuan atau PD dan ingin sharing ke teman-teman buat ngajarin itu bisa banget nantinya jadi speaker. Terima kasih pertanyaannya Mas Sofian. Terima kasih pertanyaannya. Kalau ada minimal IP jelas nggak ada, dah gitu aja jawabannya. Nggak ada, nggak ada. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk mungkin sekarang kita nantinya itu rencananya ya, kita masih belum fix juga. Kita platformnya bakalan pakai Discord karena dari pusatnya sendiri untuk koordinirnya itu dimudahkan pakai Discord. Tetapi mungkin kalau dari teman-teman member atau asokor nanti ada suara lain atau mungkin ada masukan lain, kita bisa masukin buat grup komunitas itu di platform lain kayak WA, Telegram, ya kayak gitu. Tapi untuk sementara ini kita rencananya pakai Discord. Oke, terima kasih. Untuk job desk sebagai askor nanti kalau sekarang masih belum aku list ya, masih belum aku tulis secara tertulis gitu. Tapi nantinya bakalan aku share job desk-nya tiap askor itu bareng sama pendaftarannya kayak gitu. Jadi nanti mungkin ditunggu aja sekitar 2 sampai 3 hari mendatang lah. Insya Allah aku share untuk pendaftaran asokornya.
Oke, oke, untuk dokumentasi aku ambil alih ya. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Oh ya, ini ada request dari teman-teman core. Nanti kita gini ya. Ini lambang GDSC ya, gini. Semuanya gini tangannya. Oke, udah semua ya? Udah siap? Ya, aku hitung. 1, 2, 3. Oke. Lagi kah? Lagi yo. Satu kali lagi. Gaya bebas. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Kakak Tira. Terima kasih, Za. Makasih, Kak. Oke, sama-sama semua. Izin keluar, Kak. Iya, monggo.